Ehem, ehem, ehem. Tes. Halo teman-teman. Halo dropshipper, halo seller online. Kembali lagi bersama Mas Tahu. Tentunya dalam channel kebanggaan kita, channel pemersatu bangsa, channel mengedukasi seller baru yang newbie untuk berjualan di marketplace lokal Indonesia, yaitu di channelnya Mas Tahu. Oke, untuk di next video kali ini Mas Tahu mau sharing atau berbagi pengalaman seputar marketplace Lazada, masih tentang seputar marketplace Lazada ya. Karena saya buat konsepnya ini, saya kelarin dulu satu marketplace, saya bedah dulu baru pindah ke marketplace yang lainnya. Kemarin juga ada beberapa teman yang sudah kewalahan modal di berjualan di marketplace Lazada. Itulah kalau benar-benar dipraktekkan dan ditekunin ya hasilnya seperti itu. Nah sekarang beliau seperti gimana itu, minta solusi dari teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman di dalam grup saya. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya. Ini kita bahas mengenai cancel orderan di Lazada. Ini studi case ya, studi case dari pengalaman saya sendiri, pengalaman hasil praktek atau apalah ya, berjualan di Lazada selama beberapa tahun ini dari saya sendiri ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita memahami dulu ini cancel orderan itu terjadi karena apa sih? Apa faktornya bisa terjadinya cancel sebuah orderan? Entah itu dari internal atau eksternal kah, kita juga harus pahami dulu. Gitu kan. Jadi di sini saya jabarkan beberapa yang sepengetahuan saya. Buat teman-teman, cancel orderan itu bisa dilakukan dengan cara kita cancel dari seller, pembatalan dari seller, dari kita sendiri yang bisa untuk cancel orderan. Yang kedua, pembatalan dari customer. Yang ketiga, pembatalan dari sistem otomatis atau otomatis sistem dari Lazada sendiri. Nah, nanti ntar di slide berikutnya saya jelasin dari beberapa poin-poin ini ya. Oke, kita lanjut di next slide. Kriteria cancel orderan. Nah, pengalaman saya selaku seller online di marketplace Lazada ini, kita cancel itu ada beberapa poin yang sudah saya rangkum di sini. Ada keterlambatan pengiriman, yaitu sourcing atau sourcing delay. Yang kedua, mungkin orderan customer itu double atau triple atau melebihi orderan pertamanya, atau dia itu dengan syarat tidak sengaja orderannya itu bisa lebih dari 2 kali order, 3 kali order, bahkan hingga lebihnya lagi. Dan yang kedua, kriteria cancel orderan mungkin karena stok kita itu tidak terkontrol, dalam artian seller tidak kontrol stok offline, stok real gudangnya dengan setting stok di toko sellernya itu tidak balance, tidak sinkron gitu kan. Jadi bisa juga terjadi cancel orderan ini. Dan saya pun juga mengalaminya hal tersebut. Bukan cuma saya sendiri sih sepertinya di sini. Bahkan seller-seller yang lain juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau ada, silakan introspeksi diri sendiri ya. Yang keempat, mungkin sellernya itu saking banyak orderannya gitu kan, saking banyak yang harus dikerjakan, dia ini mungkin salah setting harga jual. Jadi pengalaman ini juga saya sendiri alamin, saking banyak pekerjaan, saking terlalu optimasinya itu banyak yang harus saya optimasi satu persatu produknya. Angkanya itu harus digitnya 3, saya buat digitnya 2. Jadi saya harusnya bunyinya ratusan, harga jual saya bunyinya ratusan, tahu-tahu harga jual saya bunyinya puluhan ribu. Nah, di sini juga kriteria cancel orderan itu akan terjadi. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan dengan jeli ya untuk setting harga jual teman-teman. Di next selanjutnya mungkin kita masuk ke solusi. Nah, solusi di sini solusi dari saya buat teman-teman dari kriteria cancel orderan yang sudah saya alamin 4 poin tadi. Nah, solusinya mungkin teman-teman nih, ini solusi pertama, solusi dari saya sendiri nih. Teman-teman bisa menawarkan customer
itu customer teman-teman yang order itu dengan produk yang semirip dari kategori yang sama. Jadi semisal teman-teman jual produk gamis, ya kan, lalu produk gamis tersebut stoknya habis, teman-teman bingung nih mau proses orderan atau enggak. Jadi teman-teman bisa chatting customernya itu, memberi informasi, Kak, produk yang kakak order model ini sekian lagi kosong nih, bisa nggak diganti dengan produk lain yang sama kok, cuman beda motif atau beda model saja, tapi kategori masih tetap gamis dan bahannya masih tetap sama. Nah, teman-teman coba usahakan chatting terlebih dahulu customernya. Kalau customernya setuju dan dia approve, ya teman-teman dengan sangat lampu hijau untuk proses orderan tersebut. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman utamakan proses orderan yang status pending dari yang terlama. Nah, ini solusi buat teman-teman yang proses orderan keterlambatan pengiriman itu. Untuk menghindarinya itu teman-teman harus proses orderan status pending yang terlama ya. Dan utamakan serahkan paket yang sudah siap dikirim dari yang terlama juga. Jadi utamakan teman-teman kirim paket yang sudah melewati batas SLA yang diberikan Lazada, itu harus diserahkan ke agen atau kurir jasa pengiriman teman-teman. Ini untuk menghindari tingkat pembatalan persentase di toko teman-teman. Nah, yang ketiga, meminta cancel orderan dari tim PSC agar tidak mendapatkan limit orderan harian atau OVL. Nah, ini nanti entar solusi yang terbaik buat teman-teman jika saja teman-teman di sini tidak mau performa atau metrik tokonya itu merah atau menurun ya. Ini solusi terbaik juga. Ada nanti tapinya, nanti ntar kita bahas. Nah, selanjutnya mungkin selalu manajemen stok real yang ada di gudang. Jadi teman-teman harus balance kan nih stok real yang ada di gudang. Jadi kalau saya sendiri, dari pengalaman sendiri, setiap ada orderan masuk itu saya selalu balance dengan stok gudang saya. Jadi teman-teman walaupun seller stok dan seller dropship, utamakan harus sinkronisasi dengan stok yang ada di supplier kalian masing-masing. Kalau dropship, kalau teman-teman stokis, usahakan sesuaikan dengan stok real yang ada di gudang teman-teman. Jadi seumpama stok realnya itu 10, ya teman-teman juga harus setting di toko teman-teman, produknya itu juga stoknya 10, jangan dilebihin ataupun dikurangin. Kalaupun dikurangin nggak masalah sih, tapi jangan dilebihin aja. Kalau lebihin ya bisa-bisa bakal terjadi cancel orderannya di situ. Jadi selanjutnya mungkin selalu cek harga jual teman-teman pada saat campaign. Jadi teman-teman tadi saya udah bilang, teman-teman harus selalu cek karena kita juga manusia yang punya keterbatasan. Human error itu pasti ada. Jadi tetap wajib selalu jeli, pantau terus harga, cek harga jual teman-teman pada saat campaign ataupun hari-hari biasa, agar tidak terjadinya kesalahan human error tadi. Jadi diwanti-wanti untuk itu ya. Nah, ini untuk solusinya. Nah, selanjutnya untuk yang teman-teman hindari itu, untuk bisa performa tokonya itu tidak jatuh dengan studi case cancel orderan yang berlebihan, teman-teman tuh harus hindarin yang namanya cancel otomatis dari sistem Lazada. Yang kedua, teman-teman hindari cancel otomatis. Teman-teman harus hindarin cancel dari seller langsung, dari kitanya langsung nih yang cancel untuk orderan tersebut. Nah, ini juga akan berdampak negatif buat performa toko kita, karena nanti persentase metrik tingkat pembatalannya itu sangat menentukan untuk orderan limit harian teman-teman. Akan sangat tinggi sekali tingkat persentase pembatalan di toko teman-teman. Jadi teman-teman harus hindarin ini, pembatalan sistem otomatis Lazada dan pembatalan langsung dari sellernya. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara cancel orderan tanpa meningkatkan persentase metrik pembatalan toko. Nah, kembali lagi yang ini ya, kembali lagi kita ke
meminta cancel orderan dari tim PSC agar tidak mendapatkan limit orderan. Jadi semisal teman-teman sudah punya orderan masuk di toko teman-teman, tapi stoknya itu habis, dan teman-teman sudah menawarkan customer itu dengan produk yang lain semirip dengan kategori yang sama kan, tapi customer itu lama banget jawabnya atau berhari-hari nggak jawab. Nah, teman-teman bisa mengajukan cancel orderan dari tim PSC. Dengan cara seperti apa nanti saya buatkan tutorialnya biar teman-teman paham dan bisa untuk mengikutinya. Tapi di sini disclaimernya satu, teman-teman jangan sering atau keseringan buat seperti ini ya. Ini juga bakal keseringan buat teman-teman untuk memudahkan dianggap remeh gitu. Gimana gitu jadinya. Teman-teman jadinya bisalah untuk cancel dari orderan tim PSC, bisalah. Saya harap ini sebagai pelajaran buat teman-teman, cukuplah untuk 1-2 kali teman-teman lakuin hal yang sedikit human error ini. Selebihnya teman-teman harus lebih ditingkatkan lagi untuk tidak terjadinya cancel orderan ini. Oke, kita langsung ke tutorial cara cancel otomatis. Cara kita meminta cancel dari tim PSC seperti apa. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman ini masuk ke web portal seller Lazadanya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke pesanan dan retur. Nah, teman-teman masuk ke pesanan, lalu teman-teman nanti dibawakan ke tampilan pesanan teman-teman. Nah, semisal di sini saya mau cancel orderan dengan orderan yang paling terlama saya ini karena memang stoknya itu nggak ada di supplier. Jadi yang pertama teman-teman lakukan adalah teman-teman masukkan dulu statusnya ini, yang tadi yang tertunda, status tertunda ini. Teman-teman pindahkan terlebih dahulu ke siap dikirim. Jadi teman-teman buat statusnya itu ke siap dikirim dahulu gitu kan, nggak usah cetak label karena stoknya nggak ada. Teman-teman tinggal ready to ship aja lalu tutup. Nah, dengan otomatis nanti status orderan, nomor orderannya itu berpindah ke siap dikirim. Lalu selanjutnya teman-teman copy nomor orderan ini atau hafal gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke pusat bantuan. Pusat bantuan di sini bisa di bantuan PSC atau bantuan di sini juga bisa. Nah, sesudah teman-teman masuk ke pusat bantuan, teman-teman scroll ke bawah lalu ke live chat. Live chat teman-teman akan dibawakan ke satu halaman, pack halaman. Karena dia tampilannya baru jadi dia seperti ini tampilannya. Kita mau untuk meminta bantuan ke tim PSC meng-cancel orderan yang stoknya kosong tadi. Dengan cara seperti apa? Kita chatting customernya ya, customer service PSC-nya. Nah, di sini belum ada opsi pilihan chat dengan customer. Nah, teman-teman tinggal klik-klik aja beberapa di fitur-fitur di bawah ini. Nanti akan ada muncul seperti ini di bawah, chat dengan customer service, chat dengan agen sekarang ya, bukan customer service. Nah, kita chatting. Nah, di sini sudah mulai terhubung dengan agen. Siapakah ini? Agen Ivanda. Halo agen, selamat sore. Nah, kita di sini sudah terhubung dengan agen Ivanda. Kita bisa konsultasikan untuk masalah kita. Halo bla 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 segala macam. Lalu teman-teman meminta untuk cancel orderan dengan nomor orderan yang tadi teman-teman sudah copy di pesanan teman-teman tadi ya.
Nah, sesudah itu pasti teman-teman diarahkan untuk menunggu beberapa menit untuk direview. Nah, direview lalu mereka pasti menyarankan untuk dibantunya itu menunggu 2-3 hari kerja untuk dibantu untuk cancel orderan tersebut. Jadi nanti teman-teman menunggu 2-3 hari kerja untuk orderan ini bisa di cancel dari tim PSC-nya. Nah, disclaimer lagi buat teman-teman, jangan dilakukan keseringan buat teman-teman. Ini untuk menjaga performa juga buat teman-teman di metrik tingkat persentase pembatalannya. Cukuplah kalian itu buat 1-2 kali human error, jangan keseringan. Nah, itu saran dari saya. Oke, jadi seperti itu dulu untuk cara kita cancel orderan di Lazada tanpa meningkatkan persentase metrik pembatalan di toko kita. Menurut Mas Tahu, jika pun teman-teman ini masih kendala kebingungan, jangan lupa masuk ke dalam grup Telegram yang sudah saya buat. Link grupnya nanti saya sematkan dalam video deskripsi ini. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih.